Nah, terakhir kita membahas mengenai soal-soal limit fungsi dua peubah. Banyaknya contoh yang limitnya nggak ada ya. Nah, kemarin soal nomor 2 saya lewat, tapi ternyata ini akan dipakai di kekontinuan, jadi sekarang akan saya bahas gitu ya. Untung ada petunjuknya, kalau nggak ada petunjuk susah juga soal ini. Oke, coba kita lihat satu soal lagi. Limit dari ini. Kalau dilihat soalnya mirip ya sama yang ini. X kuadrat Y, ya ini mah konstanta lah. Cuma ini X kuadrat Y kuadrat, oh beda ya, beda. Nggak ada kemiripan. Oke, coba kita lihat ada petunjuk di situ. Lebih kecil, kalau ada lebih kecil kemungkinan pakai apit ya. Pakai apit kemungkinan, coba. Ini dulu petunjuknya masuk akal nggak? Masuk akal, karena ini X kuadrat, bawahnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi penyebutnya lebih besar ya, secara umum. Oke, jadi dia kalau X kuadrat bagi X kuadrat hasilnya 1, ini X kuadrat dibagi ini hasilnya kurang dari 1. Supaya lebih memudahkan lagi, saya akan melihat mutlaknya gini. Coba kita lihat dulu. X kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini oke, kurang dari 1, jelas gitu ya. Dan ini pasti lebih besar sama dengan 0. Karena bentuk-bentuk kuadrat semuanya. Nah, yang ini apa? Ini ada X kuadratnya, 3Y-nya belum masuk di sini. Nah, saya kalau mengalihkan kedua ruas dengan 3Y, tidak boleh karena Y-nya bisa negatif. Tapi saya mengalihkannya dengan mutlak 3Y. 3Y mutlak dikali 0. Ini 3Y mutlak dikalikan ini. Ini 3Y dimutlakan ya. Masih betul ya, karena ini 3Y nggak mungkin negatif. Jadi dikalikan bilangan positif, ini boleh. Nah, ini saya tulis lagi. Sorry, 3Y kali 0 ya, 0. Ini karena ini positif saya satukan mutlaknya. 3Y supaya sama dengan soal, tulisnya X dulu dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil sama mutlak 3Y. Coba kita hitung limit kiri kanannya, saya mau pakai prinsip apit. Limit X, Y-nya menuju 0,0 ya, sesuai soal nih menuju 0,0 dari konstanta ya 0. Itu yang ini ya. Kemudian yang ini limit X, Y menuju 0,0 dari mutlak 3Y sama dengan ya nggak ada masalah, hitung aja kan. 3 kali 0 ya 0. Maka prinsip apit juga berlaku di fungsi dua peubah ya. Menurut prinsip apit, maka limit X, Y menuju 0,0 dari mutlak 3X kuadrat Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat itu juga harus 0. Dan kita ada rumus yang dulu, kalau limit mutlaknya 0, maka limit tanpa mutlaknya juga 0. Hati-hati kalau nggak 0, nggak berlaku ya. Kalau ini misalnya hasilnya 7, itu ya limit tanpa mutlaknya nggak bisa ditentukan. Tapi kalau 0 berlaku bolak-balik, maka limit X, Y menuju 0,0 yang tanpa mutlaknya juga akan 0. Oke, jadi limit ini 0 ya. Ini nanti akan dipakai. Oke, saya lanjut sekarang ke bagian kekontinuan. Nah, coba diingatkan lagi,
kalau di fungsi 1 peubah, di 2 peubah sama aja. Fungsi 2 peubah itu disebut kontinu di titik A, B. Jadi kalau kontinu itu di daerah definisinya ya titiknya. Cuma ini pasangan sekarang. Bila memenuhi, nilai limit ini harus ada di titik AB, nilai fungsi di titik AB harus ada, dan keduanya sama. Ya. Jadi kalau gambarannya, kalau di permukaan seperti ini. Nah, ini ada sebuah permukaan. Ini ada titik A, B. Ya, jadi X-nya A, Y-nya B itu. Nah, kalau pakai merah, kalau dia kontinu di titik A, B, artinya apa? Nilai fungsinya harus ada, ini setnya ada di sini. Dan limitnya sama dengan nilai fungsinya. Jadi kalau dilihat permukaannya di titik ini menyambung. Kalau yang nggak nyambung tuh misalkan ini, nggak kontinu tuh. Di sini limitnya ada, tapi ini. Tapi misalkan nilai fungsinya di sini. Nggak boleh, harus di atasnya AB. Nilai fungsinya di sini. Ini F, A, B. Contohnya. Dia limitnya ada, tapi nilai fungsinya juga ada dan berbeda nilai. Nggak kontinu, jadi di sini terjadi lubang gitu ya, nggak nyambung permukaannya. Kalau kontinu harus menyambung. Oke. Nah, kemudian fungsi F disebut kontinu di suatu daerah, jadi titiknya banyak, kalau yang tadi titiknya satu aja. Bila F kontinu pada semua titik di daerah D. Semua titik di D, ya kontinu. Ingat kalau kontinu ini titiknya ada di daerah definisi ya. Oke. Nah, ini sifat-sifat ada buktinya, tapi saya nggak akan buktikan. Kita pakai aja nanti untuk mengerjakan soal-soalnya. Yang pertama, kalau F dan G kontinu, maka jumlahnya, kurangnya, kalinya, dan hasil baginya tetap kontinu. Tentunya kalau bagi, syaratnya nilai fungsi G nggak boleh 0 ya. Kalau nilai fungsi G sama dengan 0 di titik tertentu, ya titik itu jelas nggak kontinu, karena harus ada nilai fungsinya. Ya, kalau pembagian nggak boleh 0. Kemudian polinom 2 peubah. Polinom 2 peubah ini yang namanya polinom itu fungsi 2 peubah yang pangkat-pangkat dari variabelnya bulat semua. Pangkat dari X dan pangkat dari Y bulat, boleh ada perkalian antaranya. Jadi ini yang konstanta, yang pangkat 1 ini X pangkat 1, Y pangkat 1, ABC-nya koefisien aja ya. Konstanta. Kemudian yang pangkatnya 2 yaitu X kuadrat, Y kuadrat, dan ini XY pangkat 1 kali pangkat 1 ya, seolah kita lihat dia pangkat 2. Dan seterusnya nanti yang pangkat 3 ada X pangkat 3, X kuadrat Y, XY kuadrat, sama Y pangkat 3. Nah, bentuk-bentuk itu dinamakan polinom 2 peubah. Dia kontinu di seluruh R2. R2 itu ingat ya, pasangan X, Y. Fungsi rasional 2 peubah, fungsi rasional 2 peubah adalah polinom 2 peubah dibagi polinom 2 peubah ya. Polinom bagi polinom itu namanya fungsi rasional. Dia kontinu di seluruh daerah definisinya. Yang mana daerah definisinya? Yaitu yang penyebutnya tidak 0. Yang menghasilkan penyebutnya nggak 0 ya. Oke. Fungsi komposisi. Nah, untuk komposisi saya akan jelaskan sedikit di sini. Coba, misalkan saya punya fungsi 1 peubah, fx. Dan fungsi peubah 2 peubah, g. Gx, y. Itu. Bisa nggak saya membuat komposisi FOG? Bisa nggak ya? Coba kita hitung aja. Variabelnya belum tahu 1 atau 2 peubah, tapi ini kan artinya
F dari G. Kalau G harus 2 perubah kerjanya. Oke. Jadi ini di sini 2 perubah ya. Karena G kerja duluan. Ini menghasilkan satu bilangan real ya. Ini adalah sebuah bilangan real nilai fungsi G. Oleh F, ya ini kan satu buah. Jadi fungsi satu perubah. Jadi ini G, X, Y-nya satu bilangan. Bisa dihitung oleh F ya. Itu yang nggak ada konflik. Ini berarti terdefinisi dengan baik. Tapi kalau saya balik coba, G dari F, bisa nggak? Kalau G dari F itu, G dari Fx. F hanya satu perubah kan? Fx aja. Jadi di sini satu perubah karena F duluan kerja. Nah, ini tidak bisa dihitung karena apa? Fungsi G memerlukan 2 variabel ini. Fungsi G, sedangkan ini cuma satu variabel. Ini nggak terdefinisi, nggak bisa. Ya. Nah, jadi yang ini saya hapus saja, yang nggak bisa, nggak terdefinisi. Oke. Kalau fungsi 2 perubah dengan fungsi 2 perubah, misalkan F fungsi 2 perubah, G fungsi 2 perubah. Bisa nggak dikomposisikan? F O G sama dengan F dari fungsi G. G 2 perubah ya. Ini dari sini saya tahu ini harus 2 perubah duluan. Ini hasilnya satu bilangan real. Nggak bisa dihitung oleh fungsi F. Karena F memerlukan parameternya 2. Oke, jadi itu melihatnya gitu. Ini kalau GOF tentunya juga nggak bisa ya. Jadi ini komposisi yang ada fungsi satu perubah dengan 2 perubah. 2 perubahnya kerja duluan. Jadi kalau digambarkan lewat combro 3, ini kalau di Bandung yang model gini namanya combro. Bentuknya lonjong-lonjong, tapi sekarang bentuknya udah macam-macam lah. Jadi harus kerja fungsi G dulu. Baru bisa kerja fungsi satu perubah F. 2 perubah dulu. Kalau di sini ada titik A, B, oleh fungsi G dihitung menjadi satu bilangan real yang nilainya ini. Ini satu bilangan real. Oleh fungsi F bisa dilanjutkan hitung. Kalau angkanya itu ya enggak F-nya terdefinisi di titik itu. Ini nilai fungsi di titik ini. Gitu. Nah, ini yang bisa terdefinisi. Kemudian kita lihat ini teoremanya itu mengatakan yang saya jelaskan di sini ya. Nanti baru dilihat lagi di slide-nya. Bila G kontinu. Di mana? Kalau G, lihat domain G. Di titik A, B. Kemudian F kontinu. Kalau F kontinunya harus di daerah definisi F. Jadi di sini. Jadi di titik G, A, B ya. Di titik yang ini. F kontinu di titik ini. Jadi kalau kontinu ngelihat titiknya itu di daerah definisi si fungsinya. Nah, kesimpulannya fungsi F O G variabel itu kontinu. Lihat kalau komposisinya berarti dari sini langsung ke sana. Ini fungsi FOG. Fungsi komposisi ini daerah definisinya mana? Di sini. Jadi continue di A, B. Ya. Titik-titiknya saya takut kalian continue di mananya nggak paham. Oke, harus lihat gitu. Nah, ini teoremanya berlaku seperti ini. Tentunya ada buktinya, kita akan skip aja buktinya. Ini adalah yang barusan saya jelaskan.
Oke, jadi komposisi diingatnya kalau kontinu dikomposisikan dengan kontinu, hasilnya kontinu. Tentunya komposisinya harus yang bisa dihitung, yang masuk akal. Nah, kita lihat dua soal ini. Nah, ambil aja dua-duanya supaya nggak dua kali nge-crop. Ctrl V. Yang pertama dulu. Ini hanya kekontinuan, belum komposisi. Nanti yang kedua yang komposisi. Kita lihat gini. Kita akan periksa. Ini apa pertanyaannya nggak ke-crop? Periksa kekontinuan fungsi berikut ya. Oke. Nah, f x, y itu fungsi rasional ya. Yang ininya. Bila, salah kalimatnya. Untuk x, y yang bukan 00, fxy fungsi rasional dua perubah. Ya, polinom bagi polinom kan. Jadi kontinu di semua titik yang bukan 00. Ya, sekarang di titik 00. Kita periksa. Kita periksa limitnya kan, kalau menguji kekontinuan periksa limitnya. Limit x, y menuju 0,0 dari fxy. Kalau limit di 00 artinya pakai titik yang di luar 00-nya ya. Mau mengamati kecenderungan nilai fungsi kalau xy-nya menuju 00. Jadi pakai aturan yang sebelah atas. Dan ini udah kita hitung tadi waktu saya mengerjakan soal di sini, makanya tadi saya bahas dulu. Ini hasilnya tadi 0 ya. Hasilnya tadi setelah dihitung, hasilnya pakai prinsip Apit, hasilnya 0. Kemudian nilai fungsinya saya hitung. Kalau nilai fungsi nggak ada limit-limitan, langsung aja X-nya di 00 yang mana, yang berlaku yang ini. Kalau 00 nilai fungsinya 0. Nah, dengan demikian jadi fxy juga kontinu di 0,0 karena ini nilainya sama, nilai limit dan nilai fungsi sama. Oke, dengan demikian kesimpulan saya di mana daerah kekontinuannya jadi f kontinu di semua pasangan xy di R2. Ya, meskipun fungsinya pecah seperti ini, dia kontinu di seluruh R2. Seluruh daerah definisinya. Oke. Yang B, saya akan periksa kekontinuan fungsi ini. Kita gunakan teorema fungsi komposisi tadi. Jadi yang ini saya akan hapus dulu. Tolong kalau ada pertanyaan ini, tanyakan sekarang mau dihapus. Untuk menjawab yang kedua. Del. Nanti bisa dikontrol set kalau memang nanya belakangan. Yang ini kita Yang ini kita lihat sebagai fungsi komposisi. Komposisi dari yang di dalam kurung dengan fungsi cos. Jadi saya sebut misalkan G XY sama dengan X pangkat 3 min 4 XY ditambah Y kuadrat. Kemudian temannya Fx sama dengan satu perubah aja cos. Cos dari yang dikotakin itu satu perubah. Cos X. Maka ini dengan mudah kalian tunjukkan bahwa jangan F lagi dong, ini F dipakai H itu ya. Maka fxy yang semula itu tak lain adalah komposisi dari fungsi H
komposisi G. Dihitung aja. H dari GXY hasilnya akan ini. Nah, kita lihat G kontinu di seluruh R2 ya. Karena polinom. H kontinu. Udah itu di semester 1 fungsi cos ya. Nah, kesimpulannya jadi menurut jaminan ini tadi sifat ini, maka saya punya HOG XY yang sama dengan FXY ya kontinu di seluruh R2 gitu. Oke, itu kekontinuan. Oke, sebelum masuk ke turunan parsial, saya mau ngabsen dulu. Muhammad Sulfahmi. Ya, Pak. Ya. Sebentar. Siva Nurlayani. Halo, Pak. Halo, Pak. Kamu belum pernah dipanggil ya? Dari dulu? Pernah, Pak. Oh, pernah. Lupa dah. Jenis. Mana si Jenis nih? Lagi mandi, Pak. Lagi mandi? Lagi ke WC, Pak. Jenisnya, Pak. Oh, ke WC. Oke. Evelyn? Ya, Pak. Enggak. Ada, Pak. Aska? Ya, Pak. Zahra? Iya, Pak. Ajeng? Hadir, Pak. Tertiandra? Ya, Pak. Kamu jarang dipanggil. Baru kebaca tulisan sama saya. Felika? Iya, Pak. Hanifa? Hadir, Pak. Abigail? Iya, Pak. Amelia? Hadir, Pak. Rauda? Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu limit dan kontinuan. Sekarang kita akan membahas turunan parsial. Nah, kalau di fungsi dua peubah, pengertian turunan itu ada banyak. Ada turunan parsial, nanti ada yang namanya vektor gradien, jadi turunannya berupa vektor. Tapi itu nggak akan dibahas detail, rumit. Nanti akan dipakai aja yang vektor gradien. Ada lagi nanti turunan berarah. Beda-beda gitu ya. Beda-beda dan interpretasi geometri itu gambaran geometrinya berbeda-beda gitu ya. Tapi nanti ada hubungan. Turunan parsial dengan turunan berarah nanti ada. Dan untuk hitung turunan berarah nanti ada vektor gradien diperlukan gitu ya. Turunan juga gitu. Nah, untuk pengantarnya kalau matematik B lebih enak karena kita melihatnya ke masalah real. Kalau matematik A ya turunan berarah digambarkan aja ada permukaan diiris ini mau dihitung turunannya gitu ya. Tapi hubungan dengan dunia nyatanya nggak terlalu kelihatan. Kalau di sini kelihatan, coba kita lihat ini. Temperatur udara yang dirasakan seseorang bergantung pada temperatur udara. Maksudnya bergantung pada temperatur udara yang terukur oleh termometer ya. Ini temperatur sebenarnya gitu. Soalnya aneh, temperatur udara yang dirasakan seseorang bergantung pada temperatur udara. Maksudnya apa? Ya tentu saja bergantung temperatur udara, tapi maksudnya temperatur udara yang diukur termometer dan kelembaban udara saat itu. Artinya kalau temperatur di termometernya misalkan menunjukkan 26 derajat Celcius, tapi kelembapannya tinggi. Nah, kerasanya nggak kayak 26 derajat gitu. Ya.
makin tinggi kelembaban udaranya, maka tubuh akan merasakan temperatur yang lebih tinggi. Benar ya? Ya, nggak tahu, saya pakai aja. Jadi kalau banyak uap air, kan kelembapannya tuh tinggi, temperaturnya menjadi lebih tinggi juga kerasanya ya. Tapi ini ada data nih. Ini data beneran gitu ya. Dari ini, National Weather Service Amerika. Tabel ini bacanya gini. Ini yang ke bawah temperatur dalam Fahrenheit, jadi angkanya juga gede-gede. Jadi jangan dibayangkan, aduh ini panas sekali. Enggak ya. Karena ini Fahrenheit. Kemudian yang ini, yang ke kanan ini kelembapan. H, pakai H, humidity ya. Humidity jadi kelembapan, ini temperatur. Bacanya gini, kalau temperaturnya diukur termometer 96 derajat, dan kelembaban udara diukur juga bisa pakai alat ya, 70% itu kelembapan kan biasanya dalam persen ya. Maka temperaturnya kerasa seperti 125 derajat. Saya rada aneh ya, makin lembab, temperatur saya jadi kerasa makin tinggi ya, bukan makin rendah. Ya, tapi kita ikuti aja ini. Nah, oke. Siapa tahu yang bikin buku salah gitu. Tadinya saya berpikir makin lembab, temperatur kerasa lebih adem gitu, banyak uap airnya. Ternyata enggak ya. Oke, begitu. Nah, jadi pada masalah ini namanya heat index. Heat index itu temperatur yang dirasakan oleh tubuh kita ya. Kan di sini ada temperatur yang diukur termometer, ada juga temperatur yang dirasakan oleh kulit tubuh kita. Nah, yang dirasakan kulit tubuh kita itu dinamakan heat index. I ya, selanjutnya saya sebut I aja gitu. Itu merupakan fungsi dua peubah bergantung kepada temperatur yang diukur dan bergantung kepada kelembapan udara di sekitarnya. Muncullah fungsi dua peubah. Oke. Nah, apa itu turunan parsial? Coba kita lihat. Saya akan crop dulu ini supaya ciluk baknya gampang, tabel ini. Saya crop dulu ya. Sehingga nanti tinggal Alt-Tab, saya bisa bolak-balik antara ini dengan yang slide-nya. Gedein supaya lebih jelas. Oke. Nah, ini kan saya bolak-balik gampang tuh. Oke. Perhatikan kondisi pada saat kelembabannya 70. Kelembaban 70 ini. Ini semua kelembapannya 70 ya. Temperaturnya beda-beda, temperatur udaranya. Kelembabannya 70 warna biru. Kita ikuti aja ini ya, karena ini saya udah teratur sekali. Nilai dari heat index merupakan fungsi dari temperatur saja di sini. Ya, tergantung kelembapan, tapi kelembapannya konstan di sini. Kelembapannya selalu 70. Jadi heat index-nya adalah fungsi, ini G menyatakan fungsi heat index-nya, fungsi dari temperatur tetapi kelembapannya selalu 70. Karena hanya dilihat ini arah vertikal. Nah, saya mau mendefinisikan laju perubahan heat index saat temperaturnya 96. Ini saat temperaturnya 96, tapi kelembapannya di sini yang biru aja. Lihatnya hanya yang biru aja ya. Temperaturnya 36. Nah, berapa laju perubahan temperaturnya? Jadi yang kita hitung adalah simbolnya gini ya, nggak pakai D karena dua peubah. Turunan G terhadap temperatur. Kenapa nggak ada turunan terhadap kelembaban? Karena kelembabannya konstanta, 70 di sini.
kelembapannya selalu 70. Yang berubah-ubah sekarang dilihat temperaturnya. Kalau temperaturnya berubah, bagaimana perubahan I-nya, heat index-nya? Nah, kembali ke fungsi satu peubah dulu. Kalau saya menghitung df dx atau f aksen x itu sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h min fx dibagi h gitu ya. Begitu. Nah, ini sama. Simbolnya cuma pakai huruf ini ya. Dibacanya doge, dote. Ini dibacanya do. Do, do. Membedakan karena nanti ada turunan ini terhadap kelembaban. Ya. Ini turunan heat index, G itu heat indexnya, terhadap temperatur, bukan waktu, ini temperatur. Nah, kalau terhadap temperatur, maka temperaturnya yang divariasi kayak gini, turunan terhadap X yang divariasi ya, X tambah H min Fx. Ini 96, jadi 96 ditambah H atau delta T ya, saya pakainya delta T. Delta temperatur. Kelembabannya selalu 70, nggak berubah kelembabannya. Dikurangi G, kalau di sini. Coba ya saya ganti, ini jangan F aksen X, F aksen A gitu ya. Kan ini menjadi A gitu lebih kelihatan. Nah, di sini di titik ini kelembapannya 170, ininya ini. Yang divariasi hanya bagian yang temperatur. Itu ya. Jangan bingung di sini delta T, ya di sini H sama aja. Ini mau pakai delta T juga boleh, apa aja simbolnya. Asal konsisten aja. Ini ya delta T itu ya. Mau pakai Z boleh, ini Z gitu. Nah, ini doge dote dibacanya ya. Jadi jangan DG DT. Turunan parsial tuh pakainya do. Nah, ngitung ini gimana? Harusnya kan delta T-nya menuju 0. Tapi saya kan nggak punya fungsi G-nya. Saya punyanya tabel nilai. Jadi ini limit ini kita aproksimasi menggunakan delta T terkecil berapa ya? Kalau ini tadi temperaturnya di 96. Delta T-nya ke atas ini berapa? Cuma 2 derajat ya ke sini. Jadi delta T-nya pakai aja 2 karena nggak mungkin menuju 0. Pendekatan delta T-nya 2. Jadi ini masukkan 96 tambah delta T-nya 2 jadi 98. Yang ini mah tetap 96. Ya, ini kita lihat dari tabel G98,70. Ini 133. Dikurangi nanti yang ini 125. Ini 133, yang ini dari tabel 125 dibagi delta T-nya pendekatannya 2 tadi. 4. Artinya apa? Jadi kalau temperaturnya berubah dari sini 96 ke 98, laju perubahannya, aproksimasinya ya, laju perubahannya itu sebesar 4. Ya kenyataannya enggak ya, naiknya ini berapa itu. Karena ini enggak ngitung limit benar-benar, hanya pendekatan. Kenyataannya kan enggak berubah 4. Berubahnya berapa tuh? 8 ya. Ya, biar enggak apa-apa. Tapi intinya apa yang mau disampaikan di sini bahwa ada turunan yang hanya bergantung ke salah satu variabel aja. Itu namanya turunan parsial. Coba lagi satu kali lagi. Sekarang saya mau memperhatikan kalau temperaturnya tetap.
tapi kelembabannya yang berubah-ubah ini. Temperaturnya selalu 96, tapi kelembapannya berubah-ubah gitu ya. Humidity-nya ini. Nah, saya kembali akan menghitung berapa laju perubahan heat index-nya saat temperaturnya 96, kelembapannya 70. Ya, tadi ya. Nah, oh ya sebelumnya dulu, nilai dari heat index I ini merupakan fungsi kelembapan saja. Sebenarnya fungsi dari temperatur dan kelembapan, tapi temperaturnya konstan. Karena saya melihat sepanjang ini, temperatur 96 aja. Kelembapannya yang berubah-ubah. Jadi ini yang seolah variabel, ini konstan. Maka laju perubahan heat index, yaitu doi atau doge sama aja. Doi, doge sama ya, I dan G itu sama. Doge, doha. Kenapa doha? Karena ini. Apa? Humidity-nya yang berubah-ubah. Kelembabannya. Saat temperaturnya 96, kelembapannya 70. Sini. Kalau nanti kelembapannya berubah, seberapa banyak sih perubahan heat index-nya? Nah, jadi ini karena temperaturnya selalu 96, ya ini saya taruh 96 temperaturnya selalu. Yang ini ditambah perubahan kelembaban dikurangi saat 70. Kembali ini nggak bisa kita hitung karena fungsi G-nya nggak diberikan, adanya tabel. Jadi kita gunakan delta H sekecil-kecilnya. Kalau kita lihat dari saat temperaturnya 96, kelembabannya 70, sekecil-kecilnya perubahannya ke sini sebesar 5 ya. Sebenarnya boleh juga di sini kan delta H tuh boleh juga negatif, tapi saya pakai yang ke depan. Delta H-nya pakai 5. Maka ini 70 tambah 5. Nah, ini didapat dari tabel G9675. 9675 ya ini 130 dikurangi 125 dibagi delta H-nya tadi. Jadi 1. Jadi aproksimasinya perubahan heat index, yaitu temperatur yang dirasakan tubuh, saat temperaturnya 96 dan kelembapannya 70, kalau kelembapannya berubah, kira-kira tiap satu satuan perubahan kelembaban akan menghasilkan 1 juga. 1 derajat yang dirasakan tubuh. Oke, nah yang kayak ginian namanya turunan parsial. Ini namanya turunan parsial terhadap T, variabel T ini. Yang ini turunan parsial terhadap H. Gitu ya. Ini kelihatan fungsinya di sini gitu ya. Oke. Nah, dari situ kita munculkan rumusan umumnya. Turunan parsial dari fungsi 2 peubah ya, XY ini terhadap turunan parsial terhadap X ini adalah limit ini. Nanti, oh ya, nanti di bawahnya. Turunan parsial terhadap Y, simbolnya ini F do Y atau FY kayak gini pakai indeks. Itu adalah limit ini, Y-nya yang divariasi. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana? Apa harus pakai limit? Ternyata tidak. Untuk menghitung turunan parsial ini, yang itu, kita lihat ini berarti si fxy ini karena y-nya konstan,
Jadi seolah-olah ini fungsi satu peubah bergantung kepada X aja. X-nya yang variasi. Y-nya selalu konstan. Jadi untuk menghitung ini, yang penting nih ya, yang penting nih, untuk menghitung ini, Y-nya dipandang sebagai konstanta. Jadi hanya fungsi X saja, turunkan terhadap X. Ya. Sebaliknya untuk mencari do F, do Y atau FY, kita pandang X-nya yang konstan tuh. X-nya di sini tetap, Y-nya yang berubah-ubah. Jadi X-nya sebagai konstanta, fungsinya diturunkan terhadap Y saja. Oke, kita lihat contohnya. Ini gampang, hitungnya gampang. Tapi ceritanya panjang karena mau menceritakan kejadian yang real ya, tabel tadi itu. Ini data juga real, bukan dibuat-buat. Oke. Tentukan fx, nggak usah pakai limit ya ngitungnya. Caranya gini, saya tulis ulang fungsinya. F X, Y, karena kalau nggak ditulis ulang, saya ngerasa nggak srek, jadi saya tulis ulang. Padahal masih kelihatan gitu, ngapain ditulis-tulis lagi gitu. Mungkin kalian mikirnya gitu. Oke. Nah, untuk menghitung do F, do X, yang sama juga dengan Fx, itu tinggal turunkan ke X, Y-nya dianggap konstanta. X pangkat 3, 3X kuadrat. Ini Y-nya mah ikut aja konstanta. Ini aja yang diturunkan, 2X. Ini nggak ada X-nya. Konstanta aja, diturunkan ya 0. E pangkat, turunannya terhadap X ya E pangkat, kali turunan ini atasnya terhadap X. 2X, Y-nya mah konstanta, ikut aja. Begitu. Ya. Kemudian kalau kita mau menghitung turunan parsial terhadap Y. Atau simbolnya boleh juga ini. Sekarang X yang dianggap konstan, Y-nya yang kita turunkan. Ini nggak ada Y-nya, turunannya 0. Yang ini, yang kedua yang ada Y-nya ini. Menjadi 3Y kuadrat. 3-nya saya taruh di depan. Ini konstantanya ngikut aja X-nya. Ini gampang, 4Y. E pangkat, turunannya selalu E pangkat. Kali turunan atasnya terhadap Y. Apa tuh? Y diturunin terhadap Y hasilnya 1. X kuadratnya ikut aja. Kali 1 ya udah. Nggak usah ditulis satunya. Nah, paham tidak menghitung turunan parsial? Syahda? Paham, Pak. Hanifah? Paham, Pak. Beneran ya, pahamnya jangan, nanti aja udah jawab paham aja. Supaya nggak ditanya-tanya gitu, jangan. Kalau nggak paham, tanya ya. Raffi Devianti? Belum, Pak. Hah? Masih Belum paham. belum. Belum paham. Belum pahamnya coba lihat satu-satu. Ini Raffi jangan ditutup mic-nya dulu. Karena kita harus ngomong bolak-balik. Ini X kalau mau turun ke X, maka yang Y-nya seolah konstanta. Coba ini menjadi ini, paham nggak? Yang ini. Paham. Yang ini menjadi ini, paham nggak? Kalau nggak, bilang nggak. Bingung. Nah, gini. Ingat, kalau turunan ke X, turunan parsial ke X, Y-nya itu konstanta. Jadi seolah kita punya fungsinya ini. X kuadrat dikali A pangkat 3. Kalau diturunkan terhadap X apa? Ini kan konstanta ya hanya 2X saja. Ini konstantanya ikut. Tetap ya. Nah, cuma di sini
konstantanya tuh Y-nya. Jangan nulis A di sini ya. Ini mah di buram kita atau di otak kita. Paham sekarang ini? Paham, Pak. Yang ini turun ke X jadi 0, paham nggak? Karena konstanta aja ya, Pak. Iya, karena konstanta saja. 2A kuadrat diturunkan ke X. Ya 0 kan? Nggak ada X-nya. E pangkat, itu siapa? Ibu tuh? Bukan. Dia manggil kamu, tapi biar aja. Kamu buka biar bisa komunikasi. E pangkat apapun, turunannya tetap dulu. Tetap kali yang di atasnya yang saya buletin ini. Turunkan terhadap X. Jadi kayak X kuadrat A turun ke X jadi 2X A. Ya, A-nya di sini Y. Coba saya mau nanya sekarang. Kalau saya punya E pangkat Y 3Y kuadrat. Kalau diturunkan ke X jadi apa? Kayak tadi. E pangkat tetap dulu. Kali turunan ini terhadap X. Apa ini turunannya terhadap X? Oh, ya, Pak. Konstanta aja. 0 ya. Ya, hasilnya ya 0 ini kalau diturunkan ke X. Jadi kalau 3Y kuadrat diturunkan terhadap X, ya 0. Sebenarnya ngitungnya gini. Nah, sekarang sudah paham belum? Paham, Pak. Kalau terhadap Y, X yang dipandang konstanta ya. Ya, Oke, sama aja. boleh ditutup mic-nya supaya tidak berisik sama suara ibu. Nah, ya. Nah, lanjut. Jadi ngitung turunan parsial harus mahir karena nanti ini banyak dipakai di tengah soal. Kalau ngitung ininya nggak bisa, wah ya ke bawahnya masih panjang lagi ya Pak, ada salah dong gitu ya. Jadi tanya kalau nggak bisa tanya. Jadi kalau tanya kan saya ulang pelan-pelan, kalau bisa saya ganti cara supaya bisa paham. Kalau saya udah ganti-ganti cara masih belum paham juga ya saya tinggal dulu, suruh baca nanti rekamannya dulu. Oke. Nah, interpretasi geometrinya apa gitu? Sekarang ini yang kayak di kalkulus A-nya, kayak di matematik 2A-nya. Kalau matematik 2A berangkatnya dari sini langsung. Nggak ada cerita dulu temperatur ini berubah, kelembaban berubah, nggak ada. Langsung aja gambar. Coba kita lihat supaya memahami lebih mantap. Saya pelan-pelan ya. Perhatikan grafik ini. Grafik ini adalah sebuah permukaan. Ya, ini saya menggambar permukaannya seperti 1/8 bola ya. Hanya di oktan 1 dan ini kayak bola. Ya, biarin aja pokoknya permukaan gitu ya. Kalau umum ya, gambarnya mungkin kayak gini. Ya, permukaan gitu ya di ruang. Tapi untuk memudahkan saya gambarnya kayak bola. Kita akan melihat arti do F, do X. Nah, untuk itu gini. Ini kan sama kayak tadi heat index fungsi dari dua peubah. Tapi di sini XY kalau tadi bergantung temperatur dan humidity itu ya. Temperatur dan kelembaban. Oh, ini XY aja. Nah, kemudian ini titik yang di bawah ini. Saya pakai ini mungkin lebih jelas tunjuknya. Titik yang ini. Itu titik X0, Y0. Ya. Kemudian nilai fungsinya set 0, persis di permukaan gitu ya. Menusuk di sini. Kemudian permukaan ini saya iris dengan bidang Y sama dengan Y0. Ya. Ingat, bidang Y sama Y0 berarti Y-nya selalu Y0. Ini Y0 ke sana, X-nya aja yang berubah kalau lari sana ya. Tapi Y-nya sama dengan Y0 terus. Seluruh titik di yang biru ini, Y-nya Y0. Ke atas juga setnya boleh berubah-ubah, tapi Y-nya sama Y0.
Jadi semua titik pada bidang biru nilai Y-nya selalu Y0. X dan Z-nya berubah-ubah. Jadi bidang ini sejajar dengan bidang XOY, sejajar bidang XOY, cuma digeser ke kanan sejauh Y0. Bidang XOY dibawa ke kanan sejauh Y0. Nah, irisannya apa? Irisan antara bidang dengan permukaan. Sebuah lengkungan ya. Nah, irisannya saya gambar. Bukan yang tegak dan datar ini. Tapi irisannya ini aja. Irisan antara bidang dengan permukaan. Ya, bidangnya saya hilangkan karena nanti terlalu ruwet kalau digambar semua. Tapi irisannya ini. Coba saya mau tanya dulu. Ya. Di titik yang saya tunjuk ini, di kurva merah itu, di ujung pensil itu, nilai Y-nya berapa? Vika Sahra. Ya 0 kan, Pak. Ya 0 ya. Kalau di titik ini masih Vika. Di titik ini, Ya 0 Y-nya juga. berapa? Ya 0 juga ya. Semua titik di kurva ini, X sama Z-nya tentunya berubah-ubah, tapi Y-nya selalu Y0 ya. Kan irisan dengan bidang ini tadi, Y-nya sama dengan Y0. Oke, jadi kita lihat komponen Y-nya konstan di irisan ini. Selalu Y0, mirip yang tadi kan, yang kelembabannya konstan. Kalau di tabel tadi yang vertikal tuh ya, kelembabannya tetap. Oke. Nah, kemudian saya mau ngintip dari sini. Katakan mata saya ada di sini nih, mata saya. Mata saya ada di sini. Gimana sih? Nah, di sini ada mata saya ya. Ngintip ke sana. Dan kurva perpotongan ini saya proyeksikan ke bidang XZ. Katakan di sini jadinya ya. Kemudian saya intip ke sini. Nah, ini saya gambar seperti ini. Sorry, saya kelewatan dulu sebelum ngintip dulu. Tujuan kita adalah menghitung kemiringan garis singgung dari kurva ini di titik ini tadi. Nah, ini kemiringan garis singgung atau laju perubahan ketinggian kurva. Ya. Garis singgung. Menghitung kemiringannya, bukan garis singgungnya. Bukan persamaan garisnya, tapi kemiringannya aja. Berapa kemiringannya? Untuk itu, kita taruh mata kita di sini. Kemudian, kurva merah ini, beserta garis singgungnya, kita proyeksikan ke bidang XOZ. Ya. Maka, terlihat gambar seperti ini ya. Kalau dilihat dari sini, ini sumbu X positif. Ini X positifnya sekarang ke sini. Sumbu Z positif ini tegak. Mata kita dari sini, jadi kelihatan sekarang kalau dari depan dari kita seperti ini. Terbayang nggak itu? Coba Rauda. Dari sini ke sini. Terbayang? Atau paham yang saya maksudkan? Masih agak nggak kebayang sih, Pak. Nggak kebayang? Coba sekali lagi ya. Sekali lagi, mundur dulu. Rauda, jangan dimatiin mic-nya. Kalau permukaan yang warna-warni ini diiris dengan bidang Y sama Y0, hasilnya lengkungan ini terbayang nggak? Kebayang. Bayang ya? Kemudian ada titik di sini, titik X0, Y0, Z0. Mau dihitung kemiringan garis singgungnya. Nanti kemiringan garis singgung itu menyatakan apa? Laju perubahan ketinggian dari si kurva, menaik atau menurun gitu ya. Nah, untuk mengamatinya gini. Bayangkan lengkungan ini saya proyeksikan ke bidang
X offset. Jadi ini lengkungannya dibawa ke sini, ke pinggir. Terjadi di bidang sini ya. Coba saya gambar. Ini kalau diproyeksikan mungkin jatuh di sini. Kemudian yang bawahnya mungkin jatuh di situ gitu ya. Ini proyeksinya ke sana. Ini lengkungannya seperti ini. Berarti ada di bidang X offset. Kita lihat dari sini. Matanya lihat ke sana gitu ya. Maka ini kalau digambar di bidang X offset, gambarnya seperti ini. Nah, itu bisa dibayangkan tidak? Oh, bisa, Pak. Bisa ya? Benar bisa ya? Iya, Pak. Nah, garis singgungnya juga ini. Garis singgungnya ini kan diproyeksikan ini ke sumbu set, ini juga ke sumbu set. Ini. Nah, maka kita lihat kurva merah ini tadi kan Y-nya selalu sama dengan Y0. Kurva bukan merah ini warna apa? Ungu ya. Kurva ungu ini merupakan fungsi X saja karena apa? Y-nya selalu Y0 di sini. Kenapa Y-nya selalu Y0? Karena dia irisan dengan bidang ini. Y sama Y0. Jadi Y-nya selalu Y0. Jadi saya punya fungsi set seolah fungsi dari X saja. Ya fungsi X, Y, tapi Y-nya konstanta gitu ya. Nah, maka muncullah turunan parsial terhadap X. Ininya yang berubah-ubah X-nya aja. Y-nya sama dengan Y0 aja. Konstanta. Itulah interpretasi dari do F do X, yaitu kemiringan garis singgung dari kurva yang merupakan perpotongan permukaan dengan bidang ini. Aduh, panjang ya. Jadi ini, coba pelan-pelan, adalah kemiringan garis singgung terhadap kurva ini yang merupakan perpotongan permukaan dengan bidang ini. Permukaan dipotong bidang, hasilnya kurva, kemiringannya adalah ini. Begitu. Coba satu lagi. Yang do F do Y ya. Ini. Nah, kalau ini permukaannya diiris dengan bidang X sama dengan X0. Nah, kalian harus udah mahir kalau ini ya. Saya sebentar ke sini dulu. Bidang X sama dengan 3 misalkan mana? Bidang X sama dengan 3, ini sumbu X. X-nya 3, 1, 2, 3. X-nya 3, Y-nya berapa? Y-nya bebas. Mau ke dalam keluar. Setnya juga bebas. Jadi bidangnya ini. Bidang X sama dengan 3, tak lain bidang Y offset digeser ke muka ke arah kita ya, sejauh 3. Oke. Nah, kembali ke sini. Ini kita potongkan dengan bidang X sama 3. X sama X0 kalau di sini. Jadi bidang yang biru adalah sama sejajar Y offset dibawa ke muka sejauh 3. Sini ya, ke depan. Hasilnya kembali berupa irisannya kurva gitu kan. Ya, kurva. Nah, saya mau menghitung kemiringan dari kurva ini. Jadi ini apa? Yang garis hijau adalah kemiringan garis hijau adalah sama dengan kemiringan dari kurva yang ungu, yaitu kurva perpotongan permukaan dengan bidang X sama X0. Seluruh titik di kurva ini, nilai X-nya selalu X0. Karena tadi irisan dengan bidang X sama X0. Jadi, oh ya,
Sekarang saya proyeksikan ini untuk memudahkan ke sumbu ke bidang YO set. Jadi ini kurva ini dimundurkan ke sana ke bidang YO set. Mata kita ada di depan sini. Sana ya, dimundurkan. Dimundurkan jadi ini sumbu Y dan set. Y-nya, setnya. Ini proyeksinya. Dengan garis singgungnya. Nah, kurva ini X-nya sama dengan selalu X0. Jadi dia hanya fungsi Y aja. Muncullah konsep do set, do Y, turunan ke Y. X-nya dianggap konstan. Jadi kalau mundur sekarang do F, do Y adalah kemiringan garis singgung terhadap kurva yang merupakan perpotongan permukaan dengan bidang X sama X0. Itu ya. Rada memusingkan ya. Pak mau tanya. Ya. Tadi kan yang fungsi buat garis apa? Yang garis lurusnya yang do F do Y ya, Pak. Yang grafik itu yang Fx0Y, Pak. Bentar, sekali lagi saya nggak nangkap. Fungsi grafiknya yang mana, Pak? Fungsi grafiknya ada banyak grafiknya. Awalnya ya permukaan yang warna-warni yang melengkung kayak bola. Kalau ini menyatakan kemiringan dari kurvanya di titik ini. Jadi kalau ini kemiringan terhadap grafik yang ini, lengkungan aja yang ini. Gitu. Kita nggak menghitung kemiringan terhadap permukaan. Tidak ada kemiringan terhadap permukaan. Karena kalau di titik ini terhadap permukaan ya garis singgungnya bisa banyak sekali. Nanti namanya bidang singgung nanti belakangan. Kalau terhadap permukaan nggak ada misalkan di titik ini gitu ya, saya titikin. Di titik ini mana garis singgungnya? Nggak ada, bisa banyak sekali, bisa ke sana kalau yang garis singgung. Tapi kalau terhadap kurva yang merupakan irisan bidang dengan permukaan, itu ada. Hanya kurva aja. Ada kemiringan garis singgungnya. Begitu. Coba menjawab atau enggak ya? Saya nggak tahu. Iya, Pak. Udah. Masih bingung nggak? Ini sih, Pak, saya mau nanya buat grafik yang kurva yang ungunya itu yang mana maksudnya? Kurva ungunya ini yaitu perpotongan permukaan dengan bidang. Dengan bidang ini. Cuma bidangnya udah nggak saya gambar di sini. Hanya digambar di awal aja gitu ya. Makasih, Pak. Oke. Cara ngitungnya tadi ya, turunan parsial. Interpretasi geometrinya, karena bab vektor kita udah lewat ya. Jadi interpretasi geometrinya lebih ke nanti ngitungnya. Untuk selanjutnya diperlukan cara ngitungnya, harus bisa. Ini yang tadi soal ini. Nah, sekarang saya akan balik. Aduh, ini kehapus tadi. Coba bisa balik nggak ya? Untung masih bisa balik ke sini. Saya mau ceritain lagi yang lain. Harus mahir ini ya. Kalau nggak paham, tanya. Ini bagian yang udah harus nanti otomatis cepat ngitungnya. Kalau sekarang ada yang belum paham, tanya aja sekarang. Mundur lagi ke sini nggak apa-apa. Nah, sehubungan dengan turunan parsial, jadi turunan parsial ada dua macam ya. Turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y. Ngitungnya nggak pakai limit-limitan gini. Nah, kecuali fungsi yang aneh dan nggak akan keluar di matematik B. Sekarang kita lihat turunan parsial terhadap X, hasilnya fungsi dua perubah ini kan. Bergantung X dan Y lagi kan. Turunan parsial terhadap Y, hasilnya fungsi baru ini. Nah, ini kan bisa diturunkan lagi terhadap X dan terhadap Y.
Ini juga bisa diturunkan lagi terhadap X dan terhadap Y. Sebentar, saya mau lihat contohnya masih yang sama nggak nanti. Ini nanti aja. Saya pakai contoh yang sama nggak? Oh, nggak. Kayak gini. Nanti contohnya. Saya jelaskan dulu di sini. Jadi kita lihat secara umum, nanti contohnya nggak pakai yang panjang di atas. Tapi yang pasti, turunan parsial terhadap X ini fungsi dari X dan Y. Turunan parsial terhadap Y juga hasilnya fungsi dari X dan Y. Nah, ini bisa diturunkan lagi masing-masing. Setiap fungsi dari X dan Y, turunannya bisa diturunkan lagi ke X dan ke Y. Jadi kalau turunan parsial pertama terhadap X, saya turunkan lagi terhadap X lagi. Jadi kalau yang atas, ini diturunkan terhadap X lagi. Y-nya dianggap konstan ya. Ini notasinya dulu. Ini notasinya bisa gini. Atau ini. Atau, oh ya udah begitu. Ya. Kemudian ada juga tadi turunan parsial terhadap X, tadi udah ada hasilnya, diturunkan lagi terhadap Y. Nah, hati-hati ini notasinya. Kalau ini notasinya pakai bahasa Arab urutannya. Kan ini tadi turun ke X dulu, yang ini. Sekarang diturunkan terhadap Y. Nah, notasinya gini. Harus dibacanya dari kanan ke kiri. Ya. Dan ada notasi yang satu lagi, yaitu gini. Ini turun ke X, turun ke X. Yang ini notasinya kayak bahasa Indonesia, turun ke X, turun ke Y. Tapi kalau pakai do, kebalik tuh. Kalau pakai do, ini artinya turun ke X dulu, fungsi semula, baru diturunkan terhadap Y. Kenapa notasinya gini? Jangan tanya saya ya. Nanti saya juga nggak tahu. Saya tanya nanti dosen saya. Dosen saya nanti tanya lagi dosen dia yang udah meninggal. Kepaksa nanti di runut, yang memunculkan notasi ini udah meninggal. Nanyanya harus ke akhirat. Wah, saya masih belum mau. Masih seneng jalan-jalan di bumi. Demikian juga yang ini, yang turunan ke Y. Ini bisa diturunkan lagi, turunan ke Y, bisa saya turunkan ke X. Nah, ini notasinya kayak tadi, kalau mau pakai ini. 2F, ininya tadi turun ke Y dulu, baru turun ke X urutannya. Atau pakai notasi kalau ini urut, Y, kemudian ke X. Itu notasinya. Kemudian satu lagi, do F, do Y, saya turunkan ke Y lagi. Gimana sih? Ini do Y ya gitu. Sama dengan, kalau ini nggak masalah ya. Karena do Y, jadi do Y kuadrat. Sama dengan FYY. Nah, 4 ini dinamakan turunan parsial kedua, ada 4 biji. Turunan parsial kedua. Yang ini ya, yang implisit nanti setelah ini. Ini ada 4. Ininya nggak usah, itulah. Yang ininya pakai limitnya nggak usah. Aduh, mana? Yang ininya nggak usah dilihat lah. Itu ya. Oke. Nah, ini saya kasih warna merah untuk mempertegas ya. Kalau ini urutannya dari kiri, turun ke X dulu, baru turun ke Y. Kalau pakai do 2 gini, harus ini dulu turunannya, baru ini maknanya. Oke,
Coba kita lihat contoh soal ini. Saya pakai ini aja ya karena panjang hitungnya. Oh, pada soal sebelumnya katanya sudah dihitung turunan dari parsial pertama. Mana soal sebelumnya? Oh, sebelumnya itu ini dan ini, yang ininya nggak saya ikut-ikutkan ya. Jadi fungsinya contohnya sekarang hanya ini ditambah ini. Betul nggak? Oke. Nah, kita lihat. Ini saya crop aja ya supaya kelihatan dulu bener nggak. Mau saya cek dulu. Fungsi awalnya itu. Nggak bisa di-paste di sini ya. Nah, kalau gitu dihitung aja lengkap semuanya. Supaya hitung lagi kita. Turunan parsial terhadap X. Y-nya dianggap konstan. Jadi, X-nya aja yang diturunkan. 2X. Ditambah E pangkat turunannya tetap. Dikali turunan pangkatnya terhadap X. Itu ya. Ini saya sederhanakan dulu. 2-nya mau di depan. Ini XY gitu ya. Kemudian turunan parsial terhadap Y. Y aja yang diturunkan. 3Y kuadrat. 3X. Ini konstanta X ya. 3Y kuadrat. E pangkat turunannya tetap. Kali turunan atas ya terhadap Y. Nah, ini mau saya sedikit tulisannya X kuadratnya mau saya taruh di depan. X kuadrat Y. Yang ini juga 2XY-nya mau saya taruh di depan aja. 2XY pangkat X kuadrat Y gitu ya. Nah, sekarang mencari turunan parsial kedua. Kita lihat. Bentar. Ini. Turunan parsial kedua dari F terhadap X kuadrat atau notasinya Fxx itu sama dengan turun ke X, ini turun lagi ke X. Jadi X aja yang diturunkan, ini menjadi 2. 2. Yang Y-nya ikut aja konstanta. Yang ini perkalian, ada X dua-duanya. Jadi turunan yang depan dulu, 2XY menjadi 2Y ya, diturunkan terhadap X. Itu. Ditambah, ini tetap 2XY-nya, kali turunan yang E pangkat. E pangkat turunannya tetap, kali turunan pangkatnya terhadap X. 2X. Y-nya ikut aja. Ya, silahkan disederhanakan. Kemudian, Do 2F turun ke X dulu tadi. Sekarang mau diturunkan ke Y. Atau notasinya XY. Masih yang ini, turun ke X dulu. Ini turun ke X. Ini ya, turun ke X yang kanan dulu. Sekarang turunkan ke Y. Turunan ke Y adalah 2X-nya tetap. Ini 3Y kuadrat. Jadi 6, atau saya tulisnya gini aja. Supaya jangan disederhanakan dulu, supaya jelas. 3Y kuadrat. Ditambah kembali, ini perkalian. Turun ke Y, ini menjadi Y diturunkan 1. Tinggal 2X aja. 2X kali E pangkat X kuadrat Y. Ditambah 2XY-nya tetap. Ini tetap sekarang ini diturunkan terhadap Y. Turun terhadap Y, E pangkat tetap. Kali turunan terhadap Y atasnya. Dikali X kuadrat. Begitu. Kemudian yang ini.
saya turunkan dua F, do, berarti turun ke Y dulu. Itu hasilnya yang di atas, kanan atas. Sekarang mau diturunkan terhadap X. Atau notasinya turun ke X, kemudian turun ke Y. Sorry. Turun ke Y, turun ke X ya. Ini turun ke Y, mau diturunkan terhadap X. Nah, ini turun ke X, hasilnya adalah 6X. Y kuadrat. Turun ke X. Tambah, ini turun ke X yang kedua. X-nya ada 2 biji. Pakai perkalian lagi. Turun ke X jadi 2X. Pangkat X kuadrat Y. Gitu ya. Ditambah, sekarang X kuadratnya tetap, kali turunan yang sebelahnya. Pangkat tetap, kali turunan pangkatnya terhadap X. 2XY. Begitu. Dan turunan parsial satunya lagi. D2F DY kuadrat atau FYY. Turun ke Y, turun lagi ke Y. Ini turun ke Y menjadi 2Y. Ada 3 jadi 6. X kuadrat Y ya. Y-nya yang diturunkan. Ini nggak ada Y-nya, biarkan aja konstanta. Yang diturunkan hanya yang ini saja. Yang ini saja. Terhadap Y. Pangkat turunannya tetap kali pangkatnya turunkan terhadap Y. Y turunannya 1, jadi ini konstantanya ikut. Nah, itulah turunan parsial kedua. Yang belum paham, coba nanya. Mau nanya turunan parsial pertamanya lagi juga boleh. Pokoknya mah targetnya kalian ngerti daripada ngebut nyelesain bahan, lebih perlu ngertinya dulu. Kalau kita ketinggalan, kita bisa nyari waktu tambahan. Tapi kalau nggak ngerti, wah ya nggak bisa diapa-apain nanti. Oke? Paham? Pak, Ya? Pak, saya masih kurang paham yang ini, Pak, yang FXY sama FYX. Ini dulu yang atas, paham nggak? Paham. FYX dengan FXY. Iya. Kalau FXY itu berarti, ini ya, saya sekarang pakai warna merah. FXY itu artinya turun F-nya turun ke X dulu, berarti yang ini. Ini kan turun ke X dulu. Sekarang diturunkan lagi terhadap Y. Ini turunin terhadap Y. Kalau ini mau diturunkan terhadap Y, maka yang ada Y-nya saya tandai merah dulu. Yang ada Y-nya kan ini. Yang ada Y-nya ini. Dan ini. Nah, yang merah turunkan ya. Ini turunan terhadap Y. 3Y kuadrat. Yang ada X-nya mah ikutan aja konstanta. Jadi kalau nurunin ke Y, X-nya dianggap konstanta. Kemudian ini perkalian. Ini turunin ke Y jadi apa? Y turuninnya 1 kan? Ini konstanta. Ya 2X kali 1. Satunya nggak saya tulis. Dikalikan ini. Ditambah ini tetap. Ini karena perkaliannya pakai rumus turunan perkalian. Kemudian ini tetap. Ini diturunin terhadap Y. Turunan pangkat tetap kali pangkatnya diturunkan terhadap Y. X kuadrat Y kalau diturunkan hasilnya ya X kuadrat aja karena Y turunannya 1. Jadi konstantanya aja. Nah, nggak pahamnya coba di suku yang mana? Halo yang tadi nanya. Udah sih, Pak, tadi saya bingung yang ininya aja, yang ditambah 2XY-nya. Oh, iya. Oke. Nah, kalau diperhatikan nanti nilai fx-y dan fyx kalau disederhanakan sama loh. Pada kebanyakan fungsi sama kalau fungsinya bagus. Tapi jangan dianggap selalu fxy dan fyx sama ya, nggak selalu.
Nanti ada syaratnya. Oke, kalau sudah paham turunan parsial kedua, saya akan mundur sedikit. Yaitu ini. Penurunan parsial pertama kalau fungsinya implisit. Saya crop dulu ya. Ini cuma sebaris gini, tapi harus tahu menurunkannya. Gini, supaya terhayati cara menurunkannya. Ini. Itu dulu. Mikir dulu saya sebentar. Oke. Kalau bentuknya, jadi kalau yang biasa kan saya punya set sama dengan fungsi XY. Ya misalkan sin X kuadrat Y tambah X kuadrat Y pangkat 4 ditambah E pangkat X kuadrat Y pangkat 3. Ini namanya fungsi bentuk eksplisit, di mana setnya bergantung ke XY. Set sama dengan sesuatu. Kalau yang implisit, ininya nyampur. Gitu ya. Ya, yang nyampur gini, kadang-kadang bisa dibikin eksplisit, kadang-kadang tidak. Gitu ya. Contoh misalkan, sin X kuadrat set pangkat 3 ditambah cos XY set. Nah, ini kan nggak bisa kita bikin menjadi set sama dengan berapa. Nah, ini implisit, nggak bisa dieksplisitkan. Oke, nah bagaimana kalau fungsinya implisit? Mau dicari turunan parsialnya. Itu saya jelaskan di sini. Caranya, gini. Setiap suku di ruas kiri, juga di ruas kanan. Kalau mau menghitung ini, turunkan terhadap X. Dengan mengingat X dan Y. Itu dulu. Nah, dengan mengingat set ini bergantung ke X dan Y. Jadi setnya bukan konstanta ya. Nah, oke. Jadi saya tulis ulang ini. Ditambah Y pangkat 3, ditambah set pangkat 3, ditambah 6XY set. Oke. Turunkan terhadap X. Turunkan terhadap X. Do. Atau pakai kalimat ya susah. Turunkan terhadap X dengan memandang Y konstanta ya. Persis kayak tadi kan. Prosedurnya sama aja kayak tadi, cuma ini implisit aja. Turunkan terhadap X, hasilnya apa? Yang pertama menjadi 3X kuadrat kan? Yang kedua turun terhadap X jadi apa? Ini konstanta, turun terhadap X ya 0. Nah, yang ini bukan konstanta. Nah, saya punyanya set pangkat 3 mau diturunkan terhadap X. Notasinya pakai do ya, karena do apa ubah. Ya nggak bisa, saya harus pakai rantai. Turun dulu si Z pangkat 3 terhadap set dikali do set do X. Rantai kan? Seolah-olah ininya kecoret. Nah, ini menjadi set pangkat 3, 3 set kuadrat, saya turunkan terhadap set, kali, kok melayang? Bentar. 3 set kuadrat dikali, ini, do set, do X. Sampai situ dulu, paham? Sebelum suku yang terakhir, suku terakhir sama aja, cuma panjang. Paham? Jadi turunkan terhadap X, hasilnya ini turunan terhadap X,
hasilnya 0. Gitu ya, karena Y-nya konstanta. Turunan ini terhadap X, yang nggak bisa, harus turun dulu terhadap set. Turun terhadap set kali do set do X. Ya. Itu rantai. Yang ini, Y-nya mah konstanta, yang tuh ketiga. Saya warnain biru. Y-nya mah konstanta. 6 juga konstanta. Jadi saya tulisnya gini aja, 6Y ada X set. Turun ke X. Ya, 6Y-nya mah konstanta. Ini yang diturunin terhadap X. Hasilnya apa itu? Ini perkalian. Hati-hati, set bukan konstanta. X diturunkan terhadap X, hasilnya 1. Ditambah perkalian ya. X-nya tetap, perkalian. Setnya turunkan terhadap X. Ya, do set do X. Nah, mulai pusing ya. Jadi yang ketiga isinya ya ini. 6Y-nya saya keluarkan dulu. Karena dia mah konstanta. X set-nya diturunkan ke X. Hasilnya ini. Sebagai perkalian X turunannya 1 kali set. Ditambah X-nya tetap. Set-nya diturunkan terhadap X. Ya, do set do X. Luas kanan konstanta 0. Paham tidak? Aduh, waktu kita 2 menitan lagi. Nih, jadi do set do X-nya mana? Do set do X. Ya tinggal kita susun dari sini. Yang ada do set, yang nggak ada do set do X-nya, kita ubah ke kanan. Yaitu min 3X kuadrat. Kemudian ada ini. Minus 6Y set dibagi yang ini. 3 set kuadrat ditambah 6YX. 6XY. Tinggal disusun aja dari sini. Sebentar, sekali lagi sekarang do set do Y. Supaya kelihatan ini saya salin lagi ya. Atau tinggal kontrol V aja ya. Kan masih ada tadi di buffer. Sekarang mau ngitung do set do Y. Nah, caranya ini turunkan terhadap Y dengan memandang, bukan cuma dipandang, dikerjakannya juga X-nya konstanta. Jadi apa? Ini turun ke Y. Ini konstanta turun ke Y. Ya, 0. Ini turun ke Y, 3Y kuadrat. Ini gimana turun ke Y? Nggak bisa, harus turun ke set dulu, kali do set do Y. Gitu ya. Jadi turun ke set dulu, dikali do set do Y. Jangan D set DY karena 2 peubah. Nah, yang ini saya tulis lagi sekarang. Yang konstannya X. Jadi saya tulis 6X kali Y set. 6X konstanta. Ya, 6X kali turunan ini. Perkalian lagi. Turunan Y terhadap apa? Terhadap Y. Jadi turunan Y terhadap Y itu 1 kali set ditambah Y-nya tetap, setnya turunkan terhadap Y. Setnya terhadap Y ya do set do Y kan? Yang mau dicari. Nah, dari sini tinggal disusun do set do Y sama dengan dibagi gitu ya. Oke, coba diamati sebentar, beberapa detik. Kalau nggak paham, ditanyakan. 1, 2, 3, 4,
5. Nggak ada yang nanya, saya stop rekamannya.